untuk Mas Nyarianto. Nyarianto apa Nyarianto? Nyarianto. Untuk Mas Nyarianto. Ketika melakukan patrap yang saya bimbingkan, itu teknik kedua apa teknik pertama apa teknik kedua yang bisa digunakan? Teknik kedua. Sama Sarno, ketika sampean melakukan patrap, saat saya membimbing, itu teknik yang pertama apa teknik yang kedua yang bisa digunakan? Teknik yang kedua. Untuk Mas Yuli, teknik pertama apa teknik yang kedua? Teknik yang pertama. Kalau untuk Mas Eko, yang kedua. Itu adalah cara untuk mengetahui, cara untuk mengetahui talenta atau bakat asmo sejati kita. Jadi asmo sejati itu hanya ada 4, 2 untuk satrio dan 2 untuk wanita. 2 untuk satrio adalah konto rupo dan konto warno, sedangkan 2 untuk wanita adalah kanti rupi dan kanti warni. Lah, sesungguhnya asmo sejati itu satu, ya. Sesungguhnya asmo sejati itu satu. Asmo itu kan asalnya manunggal, sejati itu kan yang sebenar-benarnya atau yang sesungguhnya. Apapun asalnya manunggal, ya hanya satu, yaitu suci, yang pada hakikatnya tidak ada apa-apa tidak ada. Namun ketika asalnya manunggal ini jumeneng di kedirian manusia, itu terjadi penyesuaian, terjadi adaptasi atau penyesuaian sesuai kedirian yang ditempati oleh si asmo sejati tersebut. Nah, karena terjadi penyesuaian, maka terciptalah sebuah talenta atau bakat yang berbeda. Dalam artian talenta atau bakat spiritual ini untuk kemudahan. Jadi masing-masing asma sejati itu memiliki kemudahan spiritual sendiri-sendiri. Nah, dengan mengetahui talenta atau bakat daripada asma sejati kita, maka kita akan mengalami kemudahan-kemudahan di dalam berspiritual. Untuk yang sudah patrap sejak malam tadi dan yang sudah patrap sejak siang tadi, malam ini akan kita ulang, tapi durasinya saya tambah setengah jam. Malam tadi dan siang tadi panjenengan melakukan patrap mulai dari Palungguh Jati sampai saya menghentikan samadhi, itu
memakan waktu 1 jam 30 menit. Nah, malam ini ketika panjenengan melakukan patrap lagi, waktunya akan saya tambah setengah jam, sehingga total patrapnya menggunakan waktu 2 jam. Nah, sebelum itu dilakukan, persiapkan diri panjenengan, jangan lakukan patrap apapun. Karena nanti ketika panjenengan melakukan patrap yang saya maksud, panjenengan nggak akan mampu. Karena apa? Karena sisa tenaga dan sisa energi yang digunakan. Untuk menembus talenta atau bakat asma sejati dibutuhkan tenaga fisik yang super power dan energi jiwa yang juga super power. Jika tidak, pasti terganggu, tidak akan mampu. Ini akan diulang hingga 3 kali berturut-turut. Setelah 3 kali patrap, untuk Mas Nyaryanto masih tetap di teknik yang kedua. Untuk Mas Arno juga masih tetap di teknik yang kedua. Untuk Eko juga masih tetap di teknik yang kedua. Atau Yuli juga masih tetap di teknik yang pertama. Berarti itulah bakat atau talenta asma sejati panjenengan, dan bisa digunakan untuk berspiritual selama-lamanya. Lah, untuk yang belum saya panggil untuk melakukan patrap itu, ya mbok yo siap-siap. Jadi jangan sok patrap. Persiapkan diri agar nanti tiba gilirannya tenaga fisik panjenengan bisa full, energi jiwa panjenengan juga bisa full. Kenapa harus sebegitunya? Karena yang sedang kita praktekkan ini bukan sesuatu yang remeh. Nah, apa yang sedang kita pelajari, apa yang sedang kita kaji, apa yang sedang kita praktekkan, ini bukan sesuatu hal yang remeh. Jadi kalau panjenengan mencari yang lebih hebat, yang lebih tinggi dari apa yang sedang kita pelajari, dari apa yang sedang kita kaji dan sedang kita praktekkan bersama-sama di sini, keliling dunia sekalipun tidak akan menemukan. Karena inilah puncaknya, inilah yang tertinggi. Nah, untuk bisa mencapai puncak tertinggi, mestinya kita membutuhkan perjuangan, pengorbanan, dan pengabdian yang tinggi juga. Dalam artian tidak main-main. Dibutuhkan kesungguhan yang benar-benar bersungguh-sungguh di sini. Jika tidak, panjenengan hanya akan mendapatkan pengalaman saja, tidak lebih dari sekedar pengalaman. Itu pun kalau panjenengan masih belum bisa bersungguh-sungguh, sekalipun sudah punya pengalaman, panjenengan tidak akan bisa mempraktekkan kalau tidak bersungguh-sungguh. Kehidupan saya
kehidupan saya ada di tangan hidup saya. Yang bisa merubah kehidupan saya adalah hidup saya sendiri. Tidak ada seorang pun yang bisa merubah kehidupan saya selain hidup saya sendiri. Begitu juga dengan panjenengan. Kehidupan panjenengan ada di tangan hidup panjenengan sendiri. Yang bisa merubah kehidupan panjenengan adalah hidup panjenengan sendiri, bukan orang lain. Namun untuk hal ini tidaklah gampang, karena dibutuhkan dan membutuhkan kesadaran murni atau kesadaran hidup atau kesadaran Tuhan yang tak lain dan tak bukan adalah kesadaran tertinggi dari seluruh kesadaran. Dan untuk memperoleh kesadaran murni atau kesadaran hidup atau juga kesadaran romo atau juga kesadaran Tuhan yang tak lain dan tak bukan adalah kesadaran tertinggi dari seluruh kesadaran, ini juga tidak gampang. Untuk meraihnya tidak ada cara lain. Untuk mendapatkannya tidak ada teknik lain. Untuk memperolehnya tidak ada metode lain selain melakukan kebaikan atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang romo atau hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Karena kesadaran murni, kesadaran hidup, kesadaran romo atau kesadaran Tuhan tidak bisa ditempuh atau diraih dengan cara apapun selain dengan cara atau teknik menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang romo itu sendiri kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Dan ini pun tidak gampang karena dibutuhkan kesungguhan. Jika tidak bersungguh-sungguh, mustahil kita bisa melakukannya. Ingat, untuk poro kadang yang belum manekung, bagaimanapun lakunya sedang berusaha mengenal apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Sebab karena itu dibutuhkan gerak tubuh dan gerak pikiran hati syahwat sesering mungkin untuk mencari ilmu-ilmu pengertian, ilmu-ilmu pemahaman, ilmu-ilmu pengetahuan terkait tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Sedangkan para kadang yang sedang menekung itu sedang bagaimanapun lakunya, itu sedang berusaha manunggal dengan wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Sebab karena itu dibutuhkan perjuangan, pengorbanan, pengabdian totalitas agar bisa manunggal dengan wahyu pancagaib. Sedangkan untuk poro kadang yang sudah selesai manekung adalah mempraktekkan wahyu pancagaib yang sudah manunggal dengan dirinya. Ketiga-tiganya ini bukan hal yang remeh. Ketiga-tiganya ini bukan hal yang sepele. Jadi bersungguh-sungguhlah. Terutama
selesai menekung, jangan tidak bersungguh-sungguh. Kalau sampai panjenengan tidak bersungguh-sungguh, panjenengan rugi banyak. Karena menekung hanya dapat dilakukan sekali seumur hidup. Jadi bersungguh-sungguhlah di dalam kebaikan atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Jangan main-main. Karena pada puncak titik inti menekung adalah tersampainya hidup kita kepada asal usulnya, yaitu suci. Dan itu adalah segalanya, itu semuanya, itu seluruhnya. Jadi kalau kita sampai tidak bersungguh-sungguh, apa yang kita dapatkan? Tidak ada bedanya. Apa yang sedang kita pelajari, kita kaji dan kita praktekkan dengan apa yang ada di luar sana, nggak ada bedanya. Siapapun dia, setelah selesai menekung, tidak ada bedanya dengan saya. Karena apa? Karena apa yang kita miliki adalah sama, yaitu wahyu pancagaib yang dipraktekkan dengan menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Makom kita sama, rumah kita sama, tempat kita sama, kamar kita sama, tempat tidur kasur kita sama, bantal kita sama, guling kita sama, spray kita sama, bahkan warna cahaya lampu di kamar kita pun sama. Tidak ada yang berbeda sama sekali. Hanya saja saya sudah bersungguh-sungguh di dalam melakukan kebaikan. Saya sudah bersungguh-sungguh di dalam menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Sedangkan panjenengan masih belum bersungguh-sungguh. Hanya itu yang membedakan. Kalau saja panjenengan sudah bersungguh-sungguh, bisa saya pastikan kemungkinan besar panjenengan akan jauh lebih baik dibanding saya, jauh lebih hebat dibanding saya, bahkan jauh lebih tinggi dibanding saya. Karena apa? Karena apapun tentang kita adalah sama. Tidak ada bedanya sama sekali. Laku suci menuju abadi, yaitu praktek, mempraktekkan, menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Itu hanya bisa dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Lah, panjenengan di dalam prakteknya masih belum bersungguh-sungguh, masih ada pertimbangan, masih ada keraguan, masih ada pemikiran-pemikiran, bahkan masih ada ketakutan. Nah, kalau panjenengan masih belum capek, silakan seperti itu terus menerus, tidak usah bersungguh-sungguh. Panjenengan tahu, ketika hidup kita berhasil mencapai puncaknya, itulah yang dimaksud kesempurnaan abadi. Panjenengan tahu
kekurangan, kesakitan, bahkan kematian. Nah, kalau panjenengan masih mengalami itu, apalah artinya hidup panjenengan berhasil mencapai titik puncaknya, yaitu suci. Namun itu bukan suatu masalah bagi seorang pelaku yang masih pemula dalam belajar. Namun di sisi lain, bukankah saya sudah memberikan motivasi-motivasinya? Dan malam ini saya hendak memberikan motivasi untuk entah yang ratusan berapa kalinya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena sudah teramat sering. Jadi kalau harus dihitung itu ratusan, ya. Ratusan saya memberikan motivasi. Nah, malam ini saya akan mengulanginya lagi. Ingat, kita sedang mempraktekkan kesadaran rasa, cinta kasih sayang, romo atau hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Jangan pernah lupa itu. Siapapun dia yang benar-benar bersungguh-sungguh melakukan kelakuan menebar kesadaran rasa, cinta kasih sayang romo atau hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, pasti, ini bisa saya pastikan, pasti, bahkan sangat pasti, bisa sadar diri, mawas diri, membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri dimanapun panjenengan berada. Dan itu saya belum melihat dari kedirian panjenengan. Saya belum melihat dari diri-diri sampean-sampean. Jangankan di luar sana, di sini tempat yang khusus untuk belajar saja, sampean-sampean tidak bisa sadar diri, tidak bisa mawas diri, tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa membawa diri, dan tidak bisa menyesuaikan diri. Artinya panjenengan belum mempraktekkan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup atau romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Nah, kalau panjenengan belum mempraktekkan kesadaran rasa cinta kasih sayang romo atau hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, maka sewaktu-waktu, bahkan mungkin di setiap detiknya, panjenengan akan dihinggapi yang namanya masalah, penyakit, penderitaan, kesedihan, kesenangan. Dan pada titik akhirnya, kematian pun akan hinggap kepada panjenengan. Jadi percuma panjenengan manekuk. Dari mana Pak Web tahu kalau saya belum bersungguh-sungguh mempraktekkan kesadaran rasa cinta kasih sayang romo atau hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun? Tidak ada satupun kadang saya yang sedang belajar dengan saya lepas dari pengawasan saya.
semuanya saya awasi. Jadi saya tahu betul, disangkal berapa kali pun saya tahu panjenengan belum bersungguh-sungguh, bahkan mungkin belum praktek. Jangankan bersungguh-sungguh, praktek saja bisa dikatakan belum maksimal. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka akulah yang akan menjadi cara, menjadi teknik, menjadi metode, menjadi jalan, menjadi jembatan. Bahkan aku sendiri yang akan melakukan. Ketika tanganmu melemparkan sebuah batu, sesungguhnya bukanlah tanganmu yang melempar, melainkan aku yang melemparkan batu. Tapi saya sudah bersungguh-sungguh bahwa bisa saya katakan bohong. Tolong kasih bukti kepada saya. Baik, saya akan buktikan. Panjenengan tahu siapa itu Mas Catur dari Kadang dari Semarang? Panjenengan tahu siapa itu Pak Kamdani Kadang dari Comal, Pemalang? Mereka berdua adalah kadang kita yang sedang manekung, yang sedang mengabdi kepada hidupnya. Dan pengabdiannya harus totalitas agar mencapai keberhasilan titiknya. Namun apa yang terjadi? Saya lihat tadi kadang kita Mas Catur menyapu seluruh halaman pesanggrahan ini. Kadang kita Pak Kamdani membersihkan ruangan-ruangan patrap Sabdo Sejatini Satrio. Padahal itu tidak bisa dilakukan oleh kadang yang sedang manekung, karena pasti akan memomori lagu. Dan saya ingin kadang yang sedang manekung, ada kegiatan apapun di pesanggrahan ini, jangan terkecoh. Tetap khususkan jiwa raga panjenengan untuk mengabdi kepada hidup panjenengan. Usah pedulikan tentang kegiatan apapun di pesanggrahan ini. Dan ketika kadang yang sedang manekung melakukan itu, di mana kadang yang tidak sedang manekung? Tidakkah rasa dan perasaan panjenengan tersinggung? Ketika hal itu terjadi, panjenengan justru asik tidur, asik main keluar pesanggrahan, asik telepon dan otak-atik Android. Begitukah cara mempraktekkan kesadaran rasa, cinta kasih sayang Romo atau hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun yang saya motivasikan? Ini adalah pesanggrahan. Jadi panjenengan tidak bisa melakukan permainan di Android sepuasnya, tidur sepuasnya, bangun, makan, mandi, otak-atik HP lagi, tidur sepuasnya, patrap semadinya, sekedar saja. Nggak bisa panjenengan seperti itu di sini. Ini adalah pesanggrahan. Jadi jangan berlaku seperti di hotel, jangan berlaku seperti di rumah sendiri, jangan berlaku seperti di terminal, jalanan, pasar, atau dimanapun. Ini adalah pesanggrahan milik kita bersama, tempat kita belajar bersama. Apapun terkait pesanggrahan ini, mari kita jaga dan kita rawat bersama-sama.
bersungguh-sungguh mempraktekkan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun ada sehelai daun kering jatuh di halaman pesanggrahan saja, panjenengan pasti akan menyaksikan sesuatu yang kurang indah. Jangan lupa panjenengan sedang mempraktekkan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo atau hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Dan barang siapa yang benar-benar bersungguh-sungguh mempraktekkan menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup atau Romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, pasti bisa sadar diri, mawas diri, menjaga diri, menyesuaikan diri, menempatkan diri dimanapun panjenengan berada. Itu salah satu bukti kalau panjenengan belum praktek. Semisal praktek, belum bersungguh-sungguh. Karena hasilnya panjenengan belum sadar diri, belum mawas diri, belum bisa menempatkan diri, belum bisa menyesuaikan diri. Jangankan di luar, di pesanggrahan, tempat sehari-hari panjenengan belajar saja, panjenengan tidak bisa sadar diri, tidak bisa mawas diri, tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa menyesuaikan diri. Sungguh saya menyesal berkata-kata seperti ini. Namun, selama saya tidak berkata-kata seperti ini, panjenengan tidak ngerti-ngerti, tidak paham-paham, tidak tahu-tahu. Padahal setiap hari, setiap malam saya teriak-teriak di sini tentang kesadaran itu apa dan bagaimana. Bagaimana mungkin panjenengan bisa tenang sementara panjenengan menyaksikan kadang panjenengan berkegiatan? Orang awam saja, kadang kita yang masih menekung, itu kan spiritualnya masih tergolong awam karena belum mencapai puncaknya. Itu saja kesadarannya tergugah melihat teras pesanggrahan morat-marit, melihat tempat patrap samadhi kotor. Lah panjenengan yang sedang praktek kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup di mana? Kemana? Lah kok malah milih keluar dari pesanggrahan, mayang-mayang ke sana? Lah kok malah milih asik bermain Android? Lah kok malah milih asik tiduran? Sedikit pun tidak punya rasa dan perasaan tidak enak. Padahal panjenengan sedang mempraktekkan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Mau menyangkal kepada saya bahwa panjenengan sudah bersungguh-sungguh? Dari situ saja dengan mata awam sudah bisa terlihat kalau panjenengan sedang guyonan di sini. Nah, kalau panjenengan merasa bahagia dengan itu, silakan dilanjut. Saya tidak akan mempermasalahkan. Namun mengalami apapun, jangan sambat kepada saya, karena itu hasil dari apa yang panjenengan tanam sendiri.
Panjenengan ingin mencari yang lebih tinggi dari apa yang sedang kita pelajari bersama? Panjenengan mau mencari yang lebih hebat dibanding dari apa yang sedang kita pelajari bersama? Keliling dunia sekalipun tidak akan panjenengan dapatkan, karena apa yang kita pelajari bersama ini, inilah yang paling hebat, inilah yang paling tinggi, dan inilah yang terbaik. Buktinya, berapa hari panjenengan di sini? Berapa minggu panjenengan di sini? Berapa bulan panjenengan di sini? Selama itu, jangankan praktek, menguasai kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup saja, panjenengan belum mampu, belum bisa. Dari sini saja kita sudah bisa menyimpulkan bahwa apa yang sedang kita pelajari bersama ini bukanlah hal yang remeh. Kalau hal yang remeh, mestinya baru beberapa hari di sini panjenengan sudah bisa menguasai dan mempraktekkannya. Tapi dalam kenyataannya sudah berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan panjenengan di sini. Jangankan praktek, untuk menguasai saja panjenengan tidak bisa. Padahal semua bahannya, bahkan pabriknya sudah saya berikan. Itu bukan karena panjenengan tidak bisa, melainkan dikarenakan panjenengan tidak bersungguh-sungguh. Panjenengan masih asik bermain. Waktu setiap detiknya berubah, selalu berjalan, tiada henti. Tak lama lagi kita akan menemui tahun 2025. Bahkan tidak lama lagi Manekung akan usai. Setelah Manekung, saya akan istirahat total. Kesempatan panjenengan belajar bersama saya selagi Manekung ini belum selesai. Kalau Manekung ini sudah tidak ada, sudah selesai, panjenengan sudah tidak bisa lagi belajar dengan saya, karena saya sudah istirahat. Nah, kalau panjenengan bersungguh-sungguh, setelah Manekung ini usai, panjenengan bisa mandiri. Nah, kalau panjenengan sudah bisa mandiri, panjenengan akan dibayar oleh Romo. Tapi kalau panjenengan tidak bersungguh-sungguh, Manekung usai dan saya istirahat, mau jadi apa panjenengan? Coba, mau jadi apa? Tapi kalau panjenengan bersungguh-sungguh, usai Manekung panjenengan bisa mandiri, artinya bisa sadar tanpa saya sadarkan, bisa ingat tanpa saya ingatkan. Panjenengan bisa berdikari sendiri. Jika panjenengan suka ada di sini, ketika ada kadang yang datang ke sini, panjenengan bisa memberikan arahan, panjenengan bisa memberikan bimbingan-bimbingan. Bahkan jika tujuan kadang itu mengungkit-ungkit masalah Manekung, panjenengan bisa memberikan solusinya. Dengan begitu berarti panjenengan sudah bekerja kepada Romo. Karena panjenengan bekerja sama Romo, Romo akan membayar panjenengan. Nah, kalau usai Manekung, panjenengan belum bisa apa-apa. Seperti itik yang ditinggal induknya. Mau dapat apa panjenengan?
sebaik mungkin. Sedetik saja panjenengan menyia-nyiakan waktu panjenengan, berarti sedetik itulah panjenengan sudah membuang atau kehilangan kesempatan untuk bisa menyempurnakan apapun yang mewah lagi abadi. Tidakkah panjenengan sadari selama ini bahwa apa yang sedang kita kaji, kita pelajari, kita praktekkan ini adalah sesuatu yang amat sangat luar biasa. Sesuatu yang tinggi, bahkan tertinggi dari apapun. Sebab itu, panjenengan mengalami kesulitan-kesulitan untuk menggapainya. Sebab untuk menggapai sesuatu yang tidak biasa, mesti dengan bentuk usaha yang tidak biasa pula. Bukannya panjenengan menyadari itu, malah panjenengan semakin larut dengan keasikan panca indera panjenengan sendiri. Panjenengan rela mengorbankan waktu dan kuota internet yang hanya bisa dibeli dengan uang. Untuk memanjakan panca indera panjenengan, ketimbang mempertahankan dan memperluas hasil manekung. Itu tidak lucu, baru kata. Sama sekali tidak lucu. Dari mana Pak Web tahu? Sebelum panjenengan mengenal HP, saya sudah lebih dulu. Bahkan sebelum HP modern itu ada. Artinya melalui handphone saya bisa ngecek setiap waktu apa panjenengan aktif di handphone. Setiap kali saya buka HP, setiap kali saya buka Android, panjenengan selalu online. Panjenengan selalu online. Mau mungkir, lawang saya tahu dari Android saya. Bahkan menjelang pagi, panjenengan masih online. Nah, terus patrap samadinya kapan panjenengan? Jarak beberapa menit off, saya cek lagi online lagi. Kalau jarak beberapa menit itu tadi digunakan untuk patrap semadi, berarti patrap semadinya beberapa menit saja. Jadi jangan dikira ketika saya memegang Android itu bermain-main. Selain melalui patrap samadi, saya memantau poro katang saya melalui Android saya. Kadangkala Androidnya off, ngorok. Kalau tidak ngorok, Androidnya online terus sepanjang waktu.
saya. Tapi di balik Android kan ada beraneka macam akun. Bukan cuma WhatsApp. Ada Instagram, ada Facebook, ada Google, ada YouTube, dan lain sebagainya. Kalau saya ringkes Android, artinya waktu panjenengan hanya panjenengan curahkan 99% untuk Android. Mengharap lebih dengan seperti itu, jangankan kepada Tuhan, kepada orang awam aja sampai diencepi. Sungguh amat saya sayangkan sekali. Begitu murahnya saya membimbing panjenengan. Begitu mudahnya saya membimbing panjenengan. Begitu seluruhnya saya korbankan untuk tetap bersama panjenengan, membimbing panjenengan. Tapi panjenengan tidak menghargai waktu sedetik pun. Jangankan menghargai saya, menghargai waktu diri panjenengan sendiri saja tidak. Andai saja saya punya waktu, saya ingin sekali membawa panjenengan ke sebuah pesantren. Lalu panjenengan saya taruh di pesantren itu seminggu lamanya, supaya panjenengan bisa melihat sendiri apa yang dilakukan oleh para santri itu di setiap harinya selama mondok di pesantren. Di situ nanti panjenengan akan tahu betapa murahnya saya. Bangun dari tidur, keduluan beduk subuh aja dipukul pakai sapu kalau di pesantren. Jangankan sampai tidak sholat. Sungguh saya menyesal telah berkata-kata seperti ini. Namun tetap harus saya katakan, karena jika tidak, maka selama itu panjenengan tidak mengerti, tidak tergugah, sementara waktu terus bergulir, terus berjalan, dan itu ke depan bukan ke belakang. Sedangkan panjenengan masih tetap asik seperti itu dan begitu terus. Beberapa hari yang lalu saya pernah berkata, kalau omongan saya masih dibeli, masih dianggap monggo. Tapi kalau sudah tidak juga monggo. Itu hak panjenengan sendiri. Namun jangan menyesal jika tidak mendapatkan apa-apa. Di dalam patrap samadhi, kita sedang mempertahankan hasil manekung. Di luar patrap samadhi, kita sedang memperluas hasil manekung. Dua hal ini saja, sepertinya kita sudah tidak punya waktu untuk kentut. Tapi panjenengan masih bisa puas melakukan apapun.
Setelah manekung, kita sedang menjalankan kehidupan yang kedua. Dari kehidupan masa lalu yang banyak tersia-siakan, haruskah di kehidupan kedua panjenengan ini sia-sia juga seperti kehidupan masa lalu panjenengan sebelum manekung? Tidak ada yang lebih hebat dari apa yang sedang kita pelajari bersama. Tidak ada yang lebih tinggi dari apa yang sedang kita kaji bersama. Tidak ada yang lebih sempurna dari apa yang sedang kita praktekkan bersama-sama. Tidak ada. Dan antara panjenengan, saya adalah sama. Bedanya, saya sudah bersungguh-sungguh, panjenengan belum. Kalau panjenengan bersungguh-sungguh, panjenengan bisa jauh lebih baik dari saya, jauh lebih hebat dari saya, bahkan jauh lebih tinggi dari saya. Kesimpulannya ada di panjenengan sendiri. Bersungguh-sungguh atau main-main, silahkan disimpulkan sendiri. Sesungguhnya saya katakan ini pun itu berarti saya sudah menyia-nyiakan waktu saya. Tapi saya rela waktu saya menjadi sia-sia ini. Saya merelakan waktu saya yang sia-sia ini untuk menggugah kesadaran panjenengan. Bahwasanya panjenengan sedang mempraktekkan kesadaran rasa, cinta kasih sayang Romo atau hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, sebagai bentuk laku memperluas hasil manekung. Di dalam patrap samadinya, panjenengan sedang mempertahankan hasil manekung. Entah saya harus berkata apa lagi. Sungguh saya malu dan menyesal telah mengatakan ini. Tiap hari saya memberikan contoh kepada panjenengan. Dan contoh itu bukan fiktif, melainkan kenyataan, praktek nyata yang saya lakukan sendiri, langsung di lapangan.
seharusnya sudah duduk manis. Saya yang seharusnya sudah duduk manis, ongkang kaki. Masih aktif, tidak menyia-nyiakan waktu sedetik pun. Lah panjenengan yang belum seharusnya ongkang kaki, belum waktunya santai, enjoy, belum saatnya duduk manis. Kok setiap waktu dibuang dengan sia-sia? Sungguh itu bukan sesuatu bagi saya. Apa yang sudah saya katakan sejak tadi, itu sebagai wujud bentuk kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup saya kepada diri panjenengan. Sesungguhnya saya sudah tidak sesuatu. Jadi terserah panjenengan. Yang terpenting saya sudah menyalurkan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup saya untuk menggugah kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup panjenengan. Tentang panjenengan mau praktek dengan bersungguh-sungguh atau tidak, itu adalah keputusan panjenengan sendiri. Itu adalah hak panjenengan sendiri. Nanti ketika manekung ini telah usai, mungkin panjenengan akan menyadari ketika panjenengan pergi kian kemari tapi tidak menemukan katang yang semurah saya. Dan nanti di saat itulah panjenengan akan menyesal. Namun penyesalan panjenengan tidak akan berarti, karena saya sudah berhenti. Tidak akan melakukan bentuk bimbingan apapun. Karena saya hanya akan sebagai penunggu sampai tiba saatnya. Jadi kalau panjenengan tidak bisa memanfaatkan waktu selagi manekung ini belum usai, jangan menyesal jika tidak mendapatkan apa-apa selama belajar bersama saya.
bisa mengabdi dengan sungguh-sungguh kepada hidup panjenengan. Jadi bersungguh-sungguhlah di dalam melatih kesadaran, entah itu ketika sedang patrap samadhi atau di luar patrap samadhi, karena panjenengan sedang mengkaji kesadaran. Dan ingat, kelak jika panjenengan sudah berhasil mencapai titik puncaknya, manakun panjenengan sedang mempraktekkan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup panjenengan kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Lah, tanda kalau panjenengan sudah mempraktekkan menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup panjenengan kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, secara otomatis panjenengan pasti bisa sadar diri, bisa mawas diri, bisa menjaga diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri dimanapun panjenengan berada. Kalau itu belum muncul, berarti panjenengan belum mempraktekkan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup panjenengan kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Jika sudah, baru setengah-setengah, bukan setengah, tapi setengah-setengah. Lah, siapa saja yang bisa sadar diri, bisa mawas diri, bisa menjaga diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri dimanapun, pasti akan selamat dari apapun itu. Dan apapun itu pasti akan tersempurnakan. Dengan kesempurnaannya, nikmatnya bisa kita rasakan dengan sangat mewah. Barang siapa bersungguh-sungguh padaku, maka aku akan menjadi caramu, akan menjadi jalanmu, akan menjadi teknikmu, akan menjadi metodemu, akan menjadi jembatanmu. Bahkan aku sendiri yang akan melakukannya. Untuk hal ini dibutuhkan dan membutuhkan kesadaran murni, kesadaran hidup, kesadaran suci, kesadaran romo, atau kesadaran Tuhan. Untuk mengaktifkan kesadaran murni yang ada di dalam diri kita, kesadaran hidup, kesadaran suci, kesadaran romo, kesadaran Tuhan, kita harus mempraktekkan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kita kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, dengan sungguh-sungguh, bukan gleca-glece.
bisa mawas diri, sadar diri, menjaga diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri dimanapun kita berada. Lah, kalau kita bisa mawas diri, bisa sadar diri, bisa menjaga diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, kecelakaan dan penyakit apa yang bisa mendekat? Masalah apa yang tidak bisa teratasi? Apalagi yang melakukan semua itu adalah Tuhan itu sendiri. Ora ono sing mustahil. Nah, duduk perkaranya panjenengan tidak bersungguh-sungguh. Panjenengan bermain-main dengan Tuhan. Panjenengan bermain-main dengan Romo. Panjenengan bermain-main dengan hidup. Panjenengan bermain-main dengan suci. Padahal pencapaian suci, pencapaian Romo itu hanya dapat dilakukan sekali seumur hidup. Tidak rugikah panjenengan? Panjenengan tidak akan mendapatkan apa-apa bertahun-tahun bersama saya sekalipun. Kalau selama panjenengan bersama saya, panjenengan tidak bertapa, melainkan piknik. Orang piknik dapatnya apa? Capek, bro. Tidak sama dengan orang bertapa. Orang bertapa yang didapatkan wahyu. Setelah manekung usai, saya akan keliling NKRI untuk mendatangi beberapa titik inti dunia sebagai ucapan syukur karena saya telah berhasil menyelesaikan tugas. Selama pergi, artinya saya tidak bisa membimbing panjenengan. Selama saya pergi, panjenengan, artinya panjenengan ada di sini tanpa saya. Nah, kalau panjenengan di sini tanpa saya, sementara belum bisa apa-apa, bisa makan angin sampai di sini, karena Romo tidak memberikan bayaran apapun. Tapi kalau panjenengan bersungguh-sungguh alias bisa mencapai keberhasilan bersama saya, ketika saya keluar dari pesanggrahan mendatangi beberapa tempat yang menjadi titik inti dunia,
Walaupun hanya patrap samadhi di pesanggrahan ini, panjenengan saya jamin bisa nabung karena mendapat bayaran dari Romo. Entah dari mana caranya, dari mana arahnya, dan bagaimana caranya. Nah, kalau sampai tidak, sementara perut panjenengan butuh makan, mulut panjenengan butuh ngerokok, Android panjenengan butuh pulsa, mau dapat dari mana? Nipu kesana sini, jual ilmu pengertian kesana sini. Itu bukan lakunya Putra. Laku Putra adalah menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Bukan lamis ning lambe. Tinggal beberapa hari lagi manakung akan selesai. Apa yang saya katakan ini akan terbukti. Dan saya harap panjenengan tidak menyesal. Sebelum manakung usai, bersungguh-sungguhlah. Masih ada kesempatan waktu buat panjenengan. Patrap samadhinya sungguh-sungguh, menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, sungguh-sungguh. Semuanya lawang Romo sendiri yang menjadi caranya sampean, yang menjadi tekniknya sampean Romo sendiri, yang menjadi metodenya, jalannya, jembatannya, bahkan mungkin Romo itu sendiri yang melakukan, bukan panjenengan. Sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang itu bukan Romo. Semuanya digerakkan oleh Romo. Tapi tidak semua yang bergerak itu tadi atas dasar kehendak Romo. Masa iya kalau itu Romo, ada kadang yang seharusnya tidak boleh nyapu, tapi nyapu, kok bisa dengan enjoynya ongkang kaki? Masa Romo nggak punya utak? Masa iya ada kadang yang sama-sama sedang belajar, sibuk, nah kok bisa asik dolan? Bisa asik tidur, bisa asik telepon, androidan. Padahal kita semua teman seperjalanan, teman sama-sama belajar bareng, yang harusnya saling terjalin, saling menjalin kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup atau Romo.
tidak peduli, itu bukan kesadaran, itu sombong namanya. Nah kalau sombong orang awam pun bisa, nggak usah belajar Wahyu Ponco Gaib. Kalau soal kesombongan, soal keangkuhan, berulang-ulang kali. Mungkin baru beberapa minggu ini saya diam. Sebelumnya sudah teramat sering saya katakan, lidah saya itu tajam. Bahkan lebih tajam dari silet. Sebab karena itu saya lebih banyak praktek di dalam memberi contoh daripada bicara. Karena pasti kalau saya berbicara, hati sampean akan terluka, akan tersayat oleh kata-kata saya. Tapi semua praktek yang saya contohkan tidak menggugah kesadaran panjenengan. Dengan cara apa lagi saya menggugah kesadaran panjenengan kalau bukan dengan bicara seperti ini? Jadi jangan salahkan saya kalau hati panjenengan terluka karena apa yang saya katakan ini. Di posisi ini saya sudah tidak butuh apa-apa, kataku. Di posisi saya ini saya sudah tidak membutuhkan apa-apa. Saya sudah tidak menginginkan apa-apa. Saya sudah tidak memerlukan apa-apa. Apapun yang saya lakukan itu adalah contoh praktek buat panjenengan, pelajaran buat panjenengan. Tapi apakah panjenengan melakukannya, mempelajarinya? Bahkan panjenengan tidak menggubrisnya. Lalu terus saya harus bagaimana? Semua ilmu-ilmu pengertian sudah saya berikan. Semua ilmu-ilmu pemahaman sudah saya berikan. Semua ilmu-ilmu pengetahuan sudah saya berikan. Tapi panjenengan tetap belum bisa mencapai puncaknya, bukan? Karena ilmu-ilmu pengertian apapun, ilmu-ilmu pemahaman apapun, ilmu-ilmu pengetahuan apapun, jika tanpa praktek, itu namanya ngedebus. Sebab karena itu, setelah seluruhnya ilmu-ilmu pengertian, pemahaman, dan pengetahuan saya berikan, lah sekarang saatnya praktek. Makanya tiap hari saya selalu obah pola praktek di lapangan. Itu pelajaran buat panjenengan. Itu contoh praktek buat panjenengan. Tapi panjenengan tidak menggubrisnya, malah panjenengan malah memandangnya sebelah mata. Lah terus saya harus bagaimana? Lawang pengertian, pemahaman, pengetahuannya sudah saya berikan. Sekarang tinggal prakteknya. Lah kalau prakteknya hanya dipandang dengan sebelah mata,
Lah terus saya harus bagaimana? Harus ngomel lagi seperti ini kan? Melukai rasa dan perasaan panjenengan. Sungguh terpaksa saya harus melukai rasa dan perasaan panjenengan. Kalau panjenengan tidak segera merubah, kalau panjenengan tidak segera merubah diri, tidak cepat-cepat mempraktekkan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun dan siapapun, dimanapun hingga sampai kapanpun, secara bersungguh-sungguh, hitungan hari panjenengan akan tahu sendiri nanti. Ketika manekung ini telah usai, di saat saya berhenti, ketika saya diam dan panjenengan membutuhkan, kemudian panjenengan keliling ke sana ke sini, tapi tidak menemukan manusia yang murah semurah wong edan baku. Di situ panjenengan akan tahu. Dan ketika itu penyesalan panjenengan tidak berguna, karena saya sudah ditakdirkan untuk menjadi penonton, menunggu saatnya tiba. Walaupun beberapa hari lagi manekung akan usai, tetap masih ada kesempatan dan waktu buat panjenengan untuk memperbaiki diri, memperbaiki laku. Tinggalkan kebiasaan asikmu, tinggalkan permainanmu. Sudah bukan saatnya bermain-main asik. Bersungguh-sungguhlah. Bersungguh-sungguhlah. Saya tidak membutuhkan apapun dari panjenengan. Saya tidak menginginkan apapun dari panjenengan. Saya tidak memerlukan apapun dari panjenengan. Saya hanya mau kesungguhan panjenengan di dalam belajar. Dan itu untuk diri panjenengan sendiri, bukan untuk saya hasilnya. Ingat, kita sedang mempraktekkan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kita kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Ingat, lidah saya tajam, bahkan lebih tajam dari silet. Saya tidak membutuhkan apapun dari panjenengan. Saya tidak menginginkan apapun dari panjenengan. Saya tidak memerlukan apapun dari panjenengan. Saya hanya mau kesungguhan panjenengan.
lagi pula, tidak seharusnya panjenengan seperti itu. Lawang usia panjenengan jauh lebih muda dibanding saya. Secara awam, tidak malukah usia panjenengan dengan usia saya? Cobalah panjenengan renungkan apa yang sudah saya katakan sejak tadi hingga sekarang. Mungkin dengan begitu kesadaran panjenengan akan tergugah. Dan ketika kesadaran panjenengan tergugah, panjenengan bisa praktek bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh ketika patrap samadhi, bersungguh-sungguh ketika di luar patrap samadhi. Dengan begitu, sedikit demi sedikit, waktu yang terlampau banyak yang sudah panjenengan sia-siakan, panjenengan buang percuma, akan tertebus. Ingat, saya ulang lagi, ingat. Ini adalah pesanggrahan. Ini adalah pesanggrahan. Tempat di mana kita sedang belajar bersama-sama. Mengkaji kesadaran rasa, cinta kasih sayang hidup kita, dan mempraktekkan kesadaran rasa, cinta kasih sayang hidup kita kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Jangan pernah lupa itu, bahwa ini adalah pesanggrahan, dan kedatangan panjenengan ke pesanggrahan ini untuk belajar. Ingat, ini adalah pesanggrahan, dan kedatangan panjenengan ke sini adalah untuk belajar. Panjenengan tidak sedang menuju ke puncak gunung atau taman rekreasi, dan kedatangan panjenengan bukan untuk refreshing. Jadi, jangan dianggap saya bahagia, jangan dikira saya senang karena ditemani oleh panjenengan selama mungkin di sini. Saya sudah tidak membutuhkan apa-apa. Saya sudah tidak menginginkan apa-apa, tidak memerlukan apa-apa, termasuk teman sekalipun. Jadi jangan menganggap dan mengira saya bahagia dan senang karena ditemani oleh panjenengan berlama-lama di sini. Saya ingin panjenengan berada di sini secepat mungkin bisa kembali membawa keberhasilan. Dan keberhasilan itu hanya dapat ditempuh dengan kesungguhan. Tidak ada satupun keberhasilan yang bisa ditempuh dengan main-main. Semua keberhasilan hanya bisa ditempuh dengan kesungguhan. Percayalah, ilmu-ilmu pengertian dari saya, ilmu-ilmu pemahaman dari saya
ilmu-ilmu pengetahuan dari saya, itu hanya akan menghasilkan wacana kalau panjenengan tidak praktek. Tidak lebih dari sekedar itu. Mungkin yang mempercayai orang-orang yang belum mengenal panjenengan, yang mau percaya dengan ilmu-ilmu pengertian, pemahaman, pengetahuan panjenengan dari saya, itu orang-orang yang belum mengenal panjenengan. Kalau orang yang mengenal panjenengan, mengetahui panjenengan di setiap saatnya, belum tentu percaya. Kalau panjenengan tidak praktek, cuma ngomong doang. Yang utama adalah prakteknya. Ilmu pengertian, pemahaman, pengetahuan itu hanya untuk penyerta sebagai pengindah prakteknya. Aksesoris tidak akan menjadi berguna jika tanpa pemakai. Itulah ilmu pengertian, pemahaman, dan pengetahuan jika tanpa praktek. Dengan praktek, kita bisa menemukan ilmu-ilmu pengertian, ilmu-ilmu pemahaman, dan ilmu-ilmu pengetahuan. Tapi ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan tidak bisa menghasilkan praktek kalau kitanya tidak praktek. Sebelum praktek kita ngomong, itulah teori. Pencapaian hasil manakung kita harus dipertahankan. Pencapaian hasil manakung kita harus diperluas agar tidak bersifat pribadi. Lah, untuk mempertahankan dan memperluas hasil manekung, hanya kesungguhan patrap samadhi dan kesungguhan menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Hanya dengan itu. Selebihnya itu bukan kuasa kita. Selebihnya itu bukan pekerjaan kita. Itu kuasa Romo. Itu pekerjaannya Romo. Nggak usah ikut campur, tidak perlu cawe-cawe. Praktek saja, praktek, perbanyak praktek. Praktek apa? Patrap samadhi. Dan melakukan penyebaran kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, bukan yang lain. Lah, apapun yang saya lakukan dari pagi sampai sore itu adalah contoh-contoh praktek.
yang saya berikan buat panjenengan. Jadi perhatikan lalu lakukan. Bukan asik dengan dirinya sendiri, tidak peduli dengan yang lain. Kesimpulannya, ada pada diri panjenengan sendiri-sendiri. Maka silahkan disimpulkan. Segera praktek bersungguh-sungguh atau tidak. Jika praktek panjenengan bersungguh-sungguh, panjenengan akan lebih baik dari saya, lebih hebat dari saya, lebih tinggi dari saya. Tapi kalau bermain-main, panjenengan tidak akan mendapatkan apa-apa. Ini bukan kutukan, ini hukum alam. Lawang tidak melakukan apa-apa kok mau mendapatkan apa-apa itu? Jadi praktek. Dan dasari semua praktek itu dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Jangan cari asiknya sendiri. Lah saya perhatikan kadangan saja dasarnya asik, bukan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Padahal sedang kadangan, artinya sedang menceritakan Romo, tapi tidak menggunakan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Yang digunakan asik. Buktinya, sedang kadangan ada ayam merusak tanaman di sampingnya, itu lo nggak tahu. Itu bukti. Nah kalau kadangan mau menggunakan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo, nggak mungkin nggak tahu ada ayam merusak tanduran di sampingnya, itu nggak mungkin. Itu menandakan kalau kadangan panjenengan tidak menggunakan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo, tapi menggunakan asiknya ego pamrih arogan pribadi panjenengan. Panjenengan lupa kalau sedang praktek mempraktekkan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo, lupa, nggak sadar. Harusnya
panjenengan itu lebih banyak dibanding santainya. Karena di sini tempat belajar dan tujuan panjenengan datang ke sini untuk belajar. Panjenengan tahu ini tempat belajar. Panjenengan juga sadar kalau kedatangan panjenengan ke sini untuk belajar. Tapi sampai di sini belajar panjenengan sekedar asiknya yang luar biasa. Nah dari situ saja nggak lucu kan? Artinya panjenengan tidak mawas diri, tidak sadar diri, tidak bisa mawas diri, tidak bisa sadar diri, tidak bisa menjaga diri, akhirnya tidak bisa menempatkan diri akibatnya, tidak bisa menyesuaikan diri. Resikonya lidah tajam saya mencotot. Nah kalau sudah begini, terluka rasa dan perasaan panjenengan. Padahal keinginan manusia saya, siapapun yang berspiritual dengan saya, itu bisa melampaui saya. Tapi bagaimana mungkin panjenengan bisa melampaui saya? Lawang melampaui diri sendiri saja nggak bisa. Padahal semuanya, segalanya, bahkan seluruhnya sudah saya berikan tanpa tedeng, aling-aling. Bahkan pabriknya sudah saya berikan. Tapi karena panjenengan tidak bersungguh-sungguh, belum bersungguh-sungguh, ya orang no gunane. Nggak ada gunanya. Sebab karena itu, lawang semua, segala, seluruhnya sudah saya berikan. Bahkan sampai ke pabriknya saya berikan. Bersungguh-sungguhlah agar panjenengan bisa melampaui saya, lebih baik dari saya, lebih hebat dari saya, lebih tinggi dari saya. Kalau saya turuti semalam suntuk, tidak akan cukup waktunya. Dan pasti panjenengan akan pingsan menerima ketajaman lidah saya. Jadi saya cukupkan sampai di sini. Dan saya berharap dengan amat sangat serta hormat dari saya, bersungguh-sungguhlah, bersungguh-sungguhlah. Saya hanya mau kesungguhan panjenengan. Ini bukan main-main. Ini bukan hal yang remeh dan sepele. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Terbukti dari berbulan-bulan panjenengan di sini belum bisa menguasainya. Apalagi praktek menguasai saja panjenengan belum bisa. Itu bukti
bukti lebih dari cukup untuk menyatakan bahwa apa yang sedang kita pelajari, apa yang sedang kita kaji, apa yang sedang kita praktekkan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dan untuk bisa meraih sesuatu yang luar biasa, mestinya dengan perjuangan yang luar biasa pula, bukan dengan main-main.